Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori lain bagaimana para superhero dalam film The Incredibles bisa mendapatkan kekuatan. Bersiaplah. Buat kamu yang baru datang, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Nonton Lagi Channel. Kehadiran kamu di sini sedikit mengindikasikan bahwa kamu mulai tertarik dengan berbagai teori gelap dalam film animasi, khususnya Disney Pixar. Jika kamu belum familiar dengan Pixar Theory, itu adalah sebuah rangkaian teori yang menganggap bahwa semua film yang diproduksi oleh Pixar berada dalam satu universe yang sama. Mereka berada dalam sebuah mega timeline yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, fan teoris melihat sebuah easter egg dalam film Pixar bukan hanya sekedar easter egg semata, melainkan bisa dijadikan sebuah petunjuk bahwa Pixar sedang membuat kisah yang berkelanjutan. Nah, di episode kita kali ini, kita bakalan mengungkit kembali salah satu episode nonton lagi beberapa waktu lalu, yaitu Teori Gelap Disney Pixar Part 18, episode The Incredibles. Dalam episode tersebut secara singkat menjelaskan bagaimana para superhero dalam film The Incredibles bisa mendapatkan kekuatan. Ini sesuatu hal yang menarik karena dalam filmnya pun sama sekali tidak diceritakan dari mana mereka mendapatkan kekuatan tersebut. Ada yang bilang bahwa semua ini berkaitan dengan pemerintah Amerika Serikat. Mereka sedang mencoba untuk menjadikan superhero sebagai bagian dari pertahanan negara. Ada juga yang menganggap bahwa pemerintah dalam film tersebut memang menciptakan superhero untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan karena mereka sedang mengerjakan sebuah misi yang mengerikan. Kita saranin buat kalian yang belum nonton episode tersebut langsung aja cek videonya dengan cara klik icon i di layar kanan atas kalian. Nah, episode kali ini kita akan membahas ulang bagaimana para superhero ini mendapatkan kekuatan. Kita kasih bocoran sedikit. Ternyata kekuatan mereka didapatkan karena ada campur tangan monster dalam film Luca yang baru saja dirilis pada awal tahun kemarin. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Secara kan kedua film ini benar-benar beda gitu kan. Yang satu tentang superhero, yang satu tentang persahabatan monster. Bagaimana mungkin Luca menjadi awal mula peradaban superhero dalam film The Incredibles? So, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 24 episode spesial Luca, Monster Inc. and The Incredible Connection. Sebelumnya kami akan memberitahu kalian bahwa teori satu ini akan dibahas terlebih dahulu secara detail dan mendalam mengenai film Luca. Sebagian dari kalian pasti sudah menonton film ini bukan? Secara garis besar, film ini menceritakan tentang persahabatan Luca dan Alberto, dua monster laut yang berobsesi untuk tinggal di daratan. Hal itu merupakan sesuatu yang berbahaya bagi para monster, karena keberadaan mereka dianggap sebagai ancaman bagi penduduk Porto Rosso, sebuah daerah pesisir Italia yang indah. Bagaimana mereka bisa hidup di sana atau bagaimana mereka bisa berubah menjadi manusia ketika di daratan memang masih menjadi misteri. However, keberadaan mereka sedikitnya menjelaskan tentang keterkaitannya dengan Monster Inc. Bahkan kekuatan super dalam film The Incredible. Untuk mengetahui dari mana para monster laut dalam film Luca berasal, kita harus kembali melihat beberapa kunci yang diperlihatkan dalam film Monster Inc. Banyak orang yang mengasumsikan bahwa monster dalam film Luca merupakan bagian dari monster dalam film Monster Inc. What? Dalam film tersebut, para monster memasuki dunia manusia melalui sebuah pintu yang langsung menghubungkan mereka dengan dunia manusia. Mereka memanfaatkan ketakutan dan teriakan manusia untuk dijadikan sumber energi di dunia monster. Walaupun pekerjaan mereka memanen ketakutan manusia, mereka sendiri ternyata juga takut terhadap manusia. Bahkan ada pandangan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia adalah toksik alias beracun. Kita bisa melihat dalam scene ini ketika salah satu karyawan secara tidak sengaja membawa sebuah kaos kaki di punggungnya. Dia langsung mendapatkan perlakuan khusus layaknya monster yang baru terkena virus. Bulunya dicukur dan dia disemprot sejumlah disinfektan. Oleh sebab itu, ketika seorang anak perempuan kecil, Boo, menerobos masuk ke dunia monster, dia menyebabkan gelombang kepanikan di mana-mana. Semua orang takut terhadap kehadiran alien kecil, yaitu manusia. Bayangin loh, cuma anak kecil aja mereka takut.
Entah apa yang akan terjadi jika mereka tahu bahwa salah satu jenis mereka, yaitu monster laut, ternyata bisa berubah menjadi manusia ketika berada di daratan. Pasti paniknya luar biasa kan? Nah, teori ini mengatakan bahwa sebenarnya para monster dalam film Luca adalah monster yang dibuang dari universe Monster Inc. Beberapa buktinya dapat kita temukan dari perilaku mereka yang juga takut terhadap manusia, seperti para monster yang ada di Monster Inc. Dalam film Monster Inc. sendiri dikenal sebuah istilah hukuman, yaitu banishment atau pembuangan. Hukuman ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah tidak layak tinggal di universe Monster Inc. sehingga mereka dibuang ke dunia manusia. Dalam salah satu scene, Mike Wazowski pernah menyebutkan beberapa makhluk yang pernah mendapatkan hukuman banishment ini. Dalam scene ini, dia berkata beberapa makhluk yang pernah mendapatkan hukuman ini, diantaranya adalah Loch Ness, Bigfoot, hingga The Abominable Snowman. Nah, The Abominable Snowman sempat diperlihatkan dalam Monster University, prequel dari Monster Inc., di mana ia pada saat itu masih bekerja di Monster Inc. di bagian persuratan. Entah apa yang terjadi dalam film Monster Inc., dia dibuang dan terjebak di dunia manusia serta menjadi bagian darinya. Hal lainnya yang membuktikan keterkaitan Luca dan Monster Inc. adalah kemampuan mereka yang bisa merubah warna kulit. Khususnya ini terjadi pada villain utama dalam Monster Inc. yaitu Randall, di mana ia bisa merubah warna kulitnya menjadi transparan atau menjadi bagian dari lingkungannya seperti bunglon. Nah, kemampuan Randall tersebut dipercaya bahwa itu adalah cikal bakal dari kemampuan monster laut yang bisa merubah kulitnya menjadi kulit manusia, bahkan menjadi manusia seutuhnya. Dalam film Monster University, Randall diperlihatkan sebelumnya ia belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ia bisa mengontrol kemampuannya. Mungkin saja Randall dan monster dalam film Luca memiliki persamaan gen. Hanya saja monster dalam film Luca belum bisa sepenuhnya mengontrol kemampuan merubah kulit mereka. Lalu bagaimana dunia permonsteran ini bisa terhubung dengan The Incredibles? Well, semuanya dapat terjawab dengan adanya Easter egg seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa mereka bukan hanya sekedar pajangan, namun bisa dijadikan sebuah petunjuk. Ternyata The Incredibles dan Luca terjadi dalam satu dekade yang sama. What? Untuk memulai semuanya, kita kembali dulu ke film Luca. Beberapa scene dalam film ini memperlihatkan bahwa mereka berada dalam tahun 1950 hingga 1960-an. Pada periode tersebut, perfilman Italia mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Sinema Italia mulai melakukan emansipasi dari film yang bermula bernada neorealis menuju film yang mengarah pada tema eksistensial dengan beragam sudut pandang. Film-filmnya lebih introspektif daripada deskriptif. Intinya, terdapat sebuah gelombang baru di era tahun 1950-an ini. Selain itu, pada periode ini, perfilman Amerika juga banyak didistribusikan ke seluruh dunia, termasuk Italia. Nah, sepertinya Enrico Casarosa tidak mau melewatkan detail ini dalam filmnya. Beberapa scene menunjukkan beberapa poster film yang kalian bisa menebaknya bahwa itu adalah film sungguhan yang memang dirilis pada era tahun 1950-an. Contohnya dalam scene ini memperlihatkan Daniela yang bermain bola dengan anak-anak. Background temboknya tertempel sebuah poster film berjudul 20,000 League Under the Sea, yang ternyata film tersebut dirilis pada tahun 1954. Tentu saja ada film lainnya seperti Roman Holiday hingga La Strada, salah satu drama Italia yang legendaris. Bahkan jika kalian ingin lebih banyak bukti, di ending credit scene kita melihat Luca dan Julia menonton tayangan pendaratan manusia di bulan, yang mana hal itu terjadi pada tahun 1969. Sementara itu, The Incredibles juga terjadi pada tahun 1960-an, tepatnya pada tahun 1962. Hal ini diperlihatkan dalam sebuah scene ketika Mr. Incredible membaca surat kabar yang tertulis bahwa surat kabar tersebut dicetak pada tahun 1962. Nah, sebenarnya Brad Bird selaku sutradara tidak terlalu memperhatikan tahun tersebut secara spesifik. Dalam sebuah wawancara, ia hanya menginginkan bahwa The Incredibles harus bersetting di tahun 1960-an. Nah, di ending film Luca, kita bisa melihat bahwa Luca akhirnya meninggalkan Porto Rosso dan pergi ke tempat lainnya untuk sekolah bersama Julia. Ini menandakan bahwa monster sepertinya akan bersatu atau berbaur dengan dunia manusia. Kemampuan Luca yang bisa bertransformasi bisa saja menjadi bahan penelitian dunia mengapa ada makhluk semacam Luca. Ini pasti sangat mengagetkan, namun akan menjadi cikal bakal bagaimana kekuatan super bisa ditemukan.
Alternatif lainnya adalah ketertarikan Luka terhadap dunia astronomi dapat menentunya untuk membuat kontak dengan NASA. Dengan kemampuan spesialnya dia mungkin menjadi pusat perhatian, di mana hal ini bisa menjadi kunci bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk merubah bentuknya melalui serangkaian penelitian. Dalam film The Incredibles sendiri, beberapa karakter memang terlahir memiliki kekuatan super, seperti Jack yang terlahir dengan kekuatan karena memang orang tuanya juga memiliki kemampuan seperti itu. Dalam The Incredibles 2 bahkan ada yang menemukan kekuatannya karena ketidaksengajaan bahkan sebuah kecelakaan. Brad Bird sendiri mengatakan dalam sebuah interview bersama Cinema Blend tentang origin story para superhero yang dia buat. Dia mengatakan bahwa jika kita memiliki seorang bayi dengan kekuatan super, artinya kekuatan tersebut bisa dilahirkan atau tidak perlu ditanyakan lagi dari mana kekuatan dia berasal. Meskipun begitu, dia melanjutkan. Dia membuat superhero tersebut tidak semuanya natural. Ada sesuatu yang mempengaruhi mereka. Kalimat terakhir mengindikasikan bahwa memang tidak semua superhero itu mendapatkan kekuatan secara alami. Tidak semuanya seperti Jack yang mendapatkan kekuatan dari lahir. Artinya ada sesuatu dari luar yang mempengaruhi bagaimana seseorang bisa menjadi super. Nah, fan teoris mengatakan bahwa gen dari Luka itu diteliti. Kemudian dimasukkan ke gen manusia normal dan menghasilkan manusia dengan kemampuan yang luar biasa. Luka hanyalah permulaan. What? Penelitian ini kemungkinan dilanjutkan hingga mereka menemukan kombinasi gen yang menghasilkan manusia super seperti yang kita lihat dalam The Incredibles. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar 24 episode Luka, Monsters Inc. The Incredibles Connection. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana origin story dari para superhero ini, langsung aja cek video kita yang teori gelap Disney Pixar part 18 ya. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.